Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini kembali bersama keluarga besar Ertos di kajian Kamis sore. Kita bisa belajar bersama dan insya Allah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini seputar masalah garis terang keagenan. Pembahasan tentang masalah keagenan, reseller, kemudian bagaimana ketika orang menjadi marketer dan seterusnya selalu berulang-ulang dijadikan sebagai bahan diskusi. Sehingga ada sebagian yang bingung, nggak bisa membedakan mana yang termasuk pada kategori dropshipping yang dilarang, mana yang termasuk pada kategori keagenan yang diperbolehkan, dan seterusnya. Sehingga menjadi bahan polemik, diskusi kawan-kawan ketika mereka tergabung dalam praktek transaksi yang melibatkan sistem keagenan. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas dengan pelan-pelan ya. Semoga Bapak Ibu sekalian, baik yang tergabung di Zoom maupun yang mengikuti melalui online di ANB Channel, kita bisa bareng-bareng memahami seperti apa konsep keagenan yang benar. Baik, pertama yang perlu kita tegaskan di sini adalah bedakan antara istilah dalam muamalah dengan istilah dalam praktek kita sehari-hari. Sebelumnya saya ajak Anda untuk membedakan ini. Bedakan. Yang pertama adalah istilah dalam fikih muamalah. Kemudian yang kedua adalah istilah dalam praktek di masyarakat. Bedakan dua ini. Karena kalau Anda tidak bisa membedakan ini, nanti akan berputar-putar dalam kebingungan. Karena tidak bisa menundukkan mana bagian yang boleh, mana bagian yang tidak boleh. Kalau kita bicara tentang masalah hukum, ini bagian nomor satu. Kalau kita bicara masalah hukum, berarti kita bicara fokus pada kajian fikih muamalah. Jika kita berbicara tentang menilai praktek masyarakat, maka yang kita lakukan adalah mendekatkan praktek ini pada kajian fikih muamalah. Sehingga di sini ada dua kajian seputar hukum syar'i. Kalau kajian seputar hukum syar'i, maka acuan kita adalah kajian fikih muamalah. Dan ini rujukannya dalil, kemudian dalil mencakup Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, kemudian ijtihad para ulama. Kalau kita bicara ini, maka rujukannya, referensi adalah dalil. Dalil mencakup Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian yang kedua adalah ijtihad ulama. Sehingga kita kenapa mengatakan A, mengatakan B, ada dalilnya. Kita kenapa menyebut C, menyebut D, ada ulama yang pernah menyampaikan seperti itu. Sehingga referensi kita, acuan kita dalam pembahasan fikih muamalah dua ini. Dan itu bisa kita jumpai dari buku-buku dan karya tulis yang disampaikan oleh para ulama. Kalau dalil, insya Allah fokus. Karena dalil tidak berkembang. Tapi kalau ijtihad ulama mungkin berkembang. Sehingga bisa jadi antara satu ulama dengan ulama yang lain, mereka menyampaikan pernyataan yang berbeda.
Namun yang namanya ijtihad tidak boleh bertentangan dengan dalil. Karena ijtihad itu adalah upaya yang dilakukan oleh seorang ahlul ilmi untuk menyesuaikan dengan dalil. Sehingga jelas mereka tidak boleh berijtihad yang menyimpang dari dalil. Baik. Selanjutnya, jika yang kita kaji adalah praktek masyarakat. Jika yang kita kaji adalah praktek masyarakat, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah mendekatkan kasus terhadap fikih muamalah. Sehingga ketika kita membahas misalnya tentang dropshipping, kita membahas tentang reseller, maka kita mendekatkan kasus ini pada kajian fikih muamalah. Dropshipping itu kalau didekati dengan kajian fikih muamalah, arahnya kemana? Bentuk transaksinya seperti apa? Dan seterusnya. Sudah? Nah, ketika sudah didekati dengan fikih muamalah, maka selanjutnya kita menggunakan dalil, menggunakan referensi, baik dalil maupun ijtihad ulama dalam memecahkannya. Baik. Selanjutnya, ini saya anggap sebagai catatan nomor 2. Selanjutnya, ya. Nomor 3. Beberapa istilah kontemporer. Kita sedang bahas ini, praktek di masyarakat. Istilah kontemporer maksudnya adalah yang kaitannya dengan praktek di masyarakat. Misalnya ada istilah dropshipping. Kemudian ada istilah reseller. Ada istilah keagenan. Ada istilah apa lagi misalnya? Afiliasi. Kemudian ini ya, kurang lebih 4 ini yang sering. Sudah? Jadi ini semua adalah realita yang ada di masyarakat. Dan istilah ini muncul dari masyarakat. Istilah ini realita di masyarakat dan muncul di masyarakat. Nah, ketika kita melihat istilah semacam ini, Anda tidak bisa menetapkan hukumnya. Oh, dropshipping semuanya nggak boleh. Ini keliru. Karena istilah ini bukan istilah syar'i. Kalau misalnya Anda katakan riba itu nggak boleh, itu betul. Karena riba telah dilarang oleh syariat. Contoh yang lain misalnya, gharar yang besar atau yang dominan, hukumnya haram, terlarang. Itu benar. Atau misalnya menjual barang yang tidak dimiliki, hukumnya dilarang. Itu benar, karena itu berdasarkan kesimpulan dari dalil. Tapi kalau Anda mengatakan sistem afiliasi semuanya nggak boleh, sistem reseller semuanya nggak boleh, dropshipping semuanya nggak boleh, nah itu keliru. Karena ini bukan istilah syar'i, itu kasus di masyarakat. Dan yang namanya kasus, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sehingga 4 ini yang meskipun tidak hanya terbatas 4 ya. Sehingga beberapa hal ini. Di sana ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kok bisa Pak dropshipping kok disebut boleh? Ya, selama tidak melakukan pelanggaran kan boleh. Kok bisa afiliasi boleh? Selama tidak ada pelanggaran boleh. Karena ini istilah di masyarakat. Sehingga ketika ada praktek afiliasi, namanya afiliasi. Tapi dalam praktek itu tidak ada pelanggaran syariat. Ya, kita bisa katakan boleh. Ada juga dengan nama yang sama dan dia mengandung pelanggaran syariat. Maka kita katakan tidak boleh. Karena praktek di masyarakat ada yang melanggar, ada yang tidak melanggar. Makanya kalau kemudian ribut di grup, oh ini dropshipping haram, nggak boleh, pokoknya dropshipping nggak boleh. Pokoknya yang namanya dropshipping nggak boleh gitu aja. Dia membuat kesimpulan, kasus di masyarakat dengan diberi hukum. Ini kesalahan terbesar. Karena dia nggak bisa bedain ya. Antara itu istilah yang sebenarnya hakikatnya adalah praktek di masyarakat. Dengan istilah syar'i, dia nggak bisa bedakan. Nggak semua dropshipping dilarang. Dan sudah berkali-kali kita pernah menyampaikan, dropshipping ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bagaimana batasan yang boleh, bagaimana batasan yang tidak boleh. Karena bisa didekati dengan beberapa pendekatan. Sebab itu istilah kalian. Dan mereka yang masyarakat yang bikin. Maka masyarakat
yang bikin istilah ini, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tergantung bagaimana praktek yang terjadi. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa semua pernyataan klaim ini nggak boleh, ini boleh, dan seterusnya, jika itu kaitannya dengan istilah syar'i, maka bisa kita terima secara langsung. Misalnya, riba nggak boleh, jelas, karena nama riba itu ada dalam syariat. Gharar, nama itu ada dalam syariat. Tapi kalau berkaitan dengan kasuistik yang ada di masyarakat, termasuk misalnya kalau kita kembangkan, misalnya asuransi, kemudian ada dunia perbankan, terus apa lagi? Kemudian misalnya bisnis saham, lalu ada apa lagi? Misalnya dompet virtual atau digital currency, uang digital. Nah, semua istilah ini pokoknya yang sifatnya dia baru muncul di masyarakat, semua istilah ini ada dua kemungkinan, bisa boleh, bisa tidak boleh. Apa mungkin Pak perbankan boleh? Mungkin saja. Ketika orang membuat perbankan dan memang betul-betul syariat, sangat mungkin. Misalnya, anggaplah kita akui seperti Bank Rojihi yang ada di Saudi, atas bimbingan para ulama kibar. Dan mereka melakukan praktek transaksi yang dijaga betul-betul sesuai dengan bimbingan para ulama. Mungkin saja ketika itu dipraktekkan sesuai syar'i. Sehingga tidak bisa kemudian kita mengatakan semua bank dilarang, semua saham nggak boleh. Nanti dulu. Sebab ini bukan istilah syar'i, ini adalah realita yang ada di lapangan. Sudah? Jadi yang praktek di masyarakat ini ada dua kemungkinan, bisa boleh, bisa tidak boleh, tergantung bagaimana kondisinya. Nah, selanjutnya sekarang kita fokus pada posisi keagenan. Anda boleh ngasih nama apapun dalam sistem keagenan ini. Bisa ngasih nama MLM, nah ini juga saya tambahkan misalnya MLM. Bisa Anda kasih nama sistem MLM, Anda kasih nama reseller, Anda kasih nama dropshipper, reseller, dropshipping, dan seterusnya. Itu hanya nama. Dan nama belum menunjukkan hukum. Sehingga seperti tadi ya, nggak bisa kita mengatakan semua MLM dilarang. Kesimpulan itu datang dari mana? Anda tidak bisa menyatakan demikian. Karena MLM itu hanya praktek yang ada di masyarakat dan mungkin bisa bersih dari aneka gharar dan pelanggaran syar'i sehingga kita bisa katakan itu boleh. Dan mungkin masih ada pelanggaran syar'i sehingga kita katakan itu dilarang. Baik. Selanjutnya kita fokus pada sistem keagenan. Prinsip yang perlu kita perhatikan dalam memahami keagenan adalah, pertama, bahwa kita dilarang menjual. Kita dilarang menjual barang yang tidak kita miliki. Dilarang untuk menjual barang yang tidak kita miliki. Ini prinsip yang paling utama. Dan hadis tentang ini banyak sekali. Yang paling terkenal adalah sabda Nabi SAW yang pernah beliau sampaikan kepada sahabat Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW bersabda, La tabi ma laysa indak. La tabi ma laysa indaka. Jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Jangan kau jual sesuatu yang tidak kau miliki. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Yang kedua, kita dilarang untuk menjual barang yang belum kita terima. Sehingga orang yang belum pernah sama sekali menerima barang, maka dia tidak diizinkan untuk menjualnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, La tabi
La tabi la tabi'hu hatta taqbidah. Kalimatnya la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjualnya sampai kau menerimanya. Jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya. Sehingga kalau kau belum menerima, berarti kau belum boleh menjualnya. Transaksi baru boleh dilakukan jika kamu sudah menerimanya. Sudah? Selanjutnya, kaidah berikutnya. Yang ketiga. Orang boleh jadi wakil. Orang boleh jadi wakil bagi orang lain untuk hal yang bisa diwakilkan. Atau kaidahnya al-wakalah tasihhu fima tasihhu fihi niyabah. Perwakilan itu boleh apabila perbuatan itu bisa diwakilkan oleh orang lain. Sehingga kata kunci dari al-wakalah adalah an-niyabah. Kata kunci dari wakalah adalah niyabah. Apa yang bisa dinaibkan, apa yang bisa diwakilkan, dibadalkan, maka bisa diwakilkan. Saya ulang. Semua perbuatan yang bisa dibadalkan, maka perbuatan itu bisa diwakilkan. Ada nggak Pak perbuatan yang satu bisa dibadalkan? Sebutkan contoh perbuatan yang bisa dibatalkan. Ada perbuatan yang bisa dibatalkan. Ada yang bentuknya muamalah, ada yang bentuknya ibadah. Contoh ibadah yang bisa dibatalkan apa? Haji, umroh. Terus apa lagi? Kurban. Nyembelih kurban bisa dibatalkan. Apalagi bayar zakat. Ini bisa dibatalkan. Bahkan puasa bisa dibatalkan. Bagi orang yang punya utang puasa, meskipun ulama beda pendapat, puasa seperti apa yang bisa dibatalkan? Apakah semua puasa ataukah hanya puasa qadha ataukah hanya puasa nadar? Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Namun ada dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang sahabiat yang dia menyampaikan bahwasanya ibunya punya utang puasa, kemudian Nabi SAW tanya kepada beliau, bagaimana kalau kamu punya utang? Kalau ibumu punya utang, apakah kau akan melunasinya? Kemudian dia menjawab, iya. Kalau begitu, faqdi anha. Maka lunasi puasa ibumu. Sehingga puasa bisa dibatalkan karena bisa digantikan oleh orang lain. Muamalah. Contohnya apa? Jual beli, sewa. Kalau kita buka yang lebih luas lagi, termasuk akad nikah. Nabi SAW ketika menikahi salah satu istrinya yang berada di Habasyah, beliau diwakili oleh Raja Najasyi. Sehingga Rasulullah SAW atau diwakili oleh Ja'far. Sehingga Nabi SAW ketika melakukan akad nikah, beliau SAW diwakilkan kepada yang lain. Lalu ada perbuatan yang tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Nggak bisa digantikan orang lain. Baik itu perbuatan ibadah. Contohnya apa? Sholat. Tolong dong saya diwakili sholat. Nggak mungkin, nggak bisa. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, iman itu tidak mungkin bisa dibatalkan. Saya tolong diwakili, kau yang beriman, sementara dia kafir, ya tidak mungkin. Sehingga iman tidak bisa dibatalkan. Contoh yang lain, ibadah yang tidak bisa dibatalkan. Zikir, qiraatul Quran, menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga di situ ada beberapa ibadah yang dia tidak bisa dibatalkan. Kemudian dalam masalah muamalah, ada yang tidak bisa dibatalkan. Bagian yang sifatnya privasi nggak mungkin bisa dibatalkan. Termasuk juga misalnya orang menjalani hukuman tidak bisa dibatalkan. Si A melanggar,
lalu ada stuntman, digantikan orang lain yang dipenjara, itu tidak bisa. Sehingga yang melanggar si A, maka si A yang dihukum. Tidak boleh digantikan dengan si B. Misalnya contoh muamalah yang tidak bisa dibatalkan. Yang sifatnya privasi. Saya boleh katakan misalnya interaksi antara suami istri kan tidak mungkin bisa dibatalkan. Kemudian apalagi misalnya tadi ya, menjalani hukuman. Ini tidak bisa dibatalkan. Saya melebar dalam masalah ini, istilah muamalah untuk menyebut selain ibadah. Termasuk orang menjalani hukuman meskipun itu masuk pada fikih al-fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Baik. Nah, di posisi ini perbuatan tersebut karena tidak bisa dibatalkan, maka harus dijalani sendiri oleh pelaku. Sekarang Anda lihat di sini, fokus kita pada masalah jual beli. Berarti jual beli masuk mana? Bisa dibatalkan. Jual beli. Karena jual beli bisa dibatalkan. Yang ke berapa? 5. Selanjutnya yang kelima. Praktek muamalah yang bisa dibatalkan. Jual beli. Jual beli misalnya. Sehingga di sini ada pemilik barang. Ini ada konsumen. Ada pemilik barang, ada konsumen. Lalu di sini ada A. Saya sebut A. A ini menjadi wakil dari pemilik, sehingga dia melakukan akad wakalah. A diminta tolong jualkan barang saya, tolong promosikan barang saya, jualkan barang saya, dan seterusnya. Sudah? Maka ketika A statusnya sebagai wakil dari pemilik barang, maka A sama dengan pemilik barang. Saya ulang di sini. Ini kurang panjang ya. Di sini ada A. A menjadi wakil dari pemilik barang. Maka selanjutnya A itu sama dengan pemilik barang karena dia jadi wakil. Sehingga status A sebagai wakil. Dan rumusnya, kaidahnya, wakil itu sama dengan yang diwakili. Wakil itu sama dengan yang diwakili. Sampai di sini paham ya? Berarti A dengan pemilik barang hubungannya apa? Ya mereka jadi satu. Karena A itu mewakili pemilik barang. Sudah? Transaksi apa yang bisa dilakukan antara pemilik barang dengan konsumen? Oh, transaksi jual beli. Berarti A dengan konsumen bisa melakukan transaksi jual beli. Karena A dalam hal ini adalah mewakili pemilik barang, sehingga A bisa melakukan transaksi jual beli atas status dia sebagai wakil. Baik. Selanjutnya, contoh yang lain. Produsen. Produsen di sini diwakili oleh B. Produsen mewakilkan kepada B. Di sini ada konsumen. Sudah? Karena kita punya kaidah wakil sama dengan yang diwakili. Maka terjadilah transaksi antara B dengan konsumen. Pertanyaannya, apa akad yang dilakukan antara konsumen dengan produsen? Oh, akadnya istisna. Maka B ketika berakad dengan konsumen adalah akad istisna. Akad istisna. Kenapa akadnya B dengan konsumen istisna? Karena B sudah menjadi wakil produsen. Sehingga seolah-olah konsumen itu akadnya dengan produsen. Meskipun B itu bukan produsen. B hanya wakil produsen. Karena status B sama dengan produsen. A sama dengan pemilik barang,
B sama dengan produsen. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Nah, kata kunci wakalah dalam hal ini, kata kunci, saya sebut segini aja. Kata kunci wakalah. Kata kunci wakalah dalam hal ini adalah dapat izin. Dari yang diwakili. Dia sudah mendapatkan izin dari yang diwakili. Ini kata kuncinya. Selama orang itu sudah dapat izin, padahal dia bukan pemilik. Dia bukan pemilik, tapi dia diizinkan. Berarti dia sudah jadi wakil. Kalau pemilik kemudian diizinkan, ya jelas. Dan itu bukan wakil lagi. Misalnya, saya ke si A. A sebagai pemilik. A, boleh nggak jualin barang? Ya, bayar dulu. Baru kalau mau jualin, bayar dulu. Nah, ketika saya harus bayar dulu agar saya boleh jualin, berarti kan sebenarnya si A ini belum mengizinkan saya untuk menjualkan sebelum saya jadi pemilik. Ketika saya bayar dulu berarti saya sudah jadi pemilik. Paham ya? Jika saya minta, A boleh nggak barangmu saya jualin? Tapi A ngasih syarat, ya kalau mau jualin ya bayar dulu. Ketika dia ngasih syarat bayar dulu, berarti apa? Berarti dia tidak mengizinkan saya untuk menjualkan barangnya. Makanya dia minta agar saya bayar dulu. Dan dengan demikian berarti dia tidak menerima wakalah. Tapi kalau dia diizinkan, ya enggak apa-apa. Nanti bayarnya belakangan. Setelah laku, kamu bisa store. Berarti dia mengizinkan saya untuk jadi wakil. Dipahami ya? Baik. Nah, dengan kata kunci ini, bahwa selama dapat izin bisa jadi wakil, Anda bisa gunakan ini untuk menyebut status drop shipper, agen, reseller, terus apa lagi? Termasuk mungkin bisa kita sebut juga justiper, terus apa lagi? Dan aneka turunannya kayak gini. Afiliator, namanya afiliator atau lawannya afiliator itu? Afiliator kan yang jualan. Peserta afiliasi dan seterusnya. Jika dapat izin dari pemilik barang, atau dari produsen untuk menjualkan, jika dapat izin dari pemilik barang atau dari produsen untuk menjualkan, maka status dia adalah wakil. Maka statusnya wakil. Ini kata kuncinya. Udah? Sehingga tadi kita sudah mendapatkan satu prinsip. Kata kuncinya adalah dapat izin dari pemilik atau produsen untuk menjualkan, maka statusnya wakil. Dan Anda bisa bedakan tadi antara yang disuruh bayar dulu dengan yang tidak disuruh bayar dulu. Kalau disuruh bayar dulu kan berarti beli dulu baru kamu jual. Nah, kalau beli dulu berarti sudah jadi milik saya. Nggak ada wakalah lagi di situ. Kamu kalau jualin ini, kamu beli dulu. Nah, itu berarti bukan wakalah. Tapi kalau kamu mau jualin ini, silahkan nanti bayarnya belakangan. Nah, itu baru bisa disebut wakalah. Bisa dipahami. Nah, ini menjawab pertanyaan. Wakil itu apakah perlu bayar dulu? Kalau bayar dulu berarti bukan wakil lagi. Dia sudah beli itu. Karena ketika bayar dulu kan berarti saya akad dulu dengan si A, yaitu jual beli dulu, baru saya jual. Tapi kalau Anda diizinkan, ya silahkan silahkan jualkan. Nanti pembayarannya bisa langsung ke saya, ke pemilik barang.
Intinya posisi agen, reseller, dropshipper ini sama sekali nggak keluar duit. Dia nggak beli, dia nggak akad. Dia jadi wakil. Dia tidak akad jual beli, tapi dia jadi melakukan akad perwakilan saja. Selama itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Berarti dia jadi wakil. Dipahami ya? Anda pegangi kunci ini, insya Allah mau dibawa ke arah manapun, itu bisa menjawab. Jadi nggak bingung. Dropshipping mana yang boleh, yang tidak boleh, nggak bingung. Kata kuncinya di sini. Kalau dapat izin, berarti dia adalah wakil. Dan dalam praktek dropshipping, keagenan, reseller, dan seterusnya, maka ini termasuk di antara praktek yang bisa diwakilkan sehingga bisa dilakukan akad wakalah. Wallahu a'lam. Sudah? Nah, berbagai macam pertanyaan yang disampaikan melalui admin dan seterusnya mungkin nanti bisa kita kembangkan dalam sisa waktu untuk diskusi, barangkali menjawab beberapa kasus yang dialami oleh teman-teman berkaitan dengan masalah wakalah dan masalah turunannya. Ada dropshipping, keagenan, dan seterusnya. Baik, demikian sebagai pengantar. Semoga ini saya sampaikan bagian kunci ya, bagian saripati. Kalau Anda paham kaidah ini, dengan baik, menemukan banyak kasus tuh bisa paham, bisa menjawab. Biar diskusi itu tidak berlarut-larut. Yang satu nggak ngerti, yang satu juga ngerti, debat di grup, akhirnya nggak selesai. Nah, setelah paham kaidah ini, semoga itu tidak berulang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.